Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yot, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofres, Shimtau. Dari mana kata Christ itu? Kok nggak ada, sedangkan abjad Ibrani nggak ada huruf C? Dari mana kata Christ itu? Dari mana? Yeshua Hamasya. Lalu dia berubah menjadi Lesos Christos. Diperkecil maknanya lagi dalam sebuah kata bentuk Yesus Kristus. Makanya saya masuk Islam. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Beginilah ceramah kalau orang capek ya. Belum istirahat masih. Allahumma arhamna bil Quran. Di sini Bapak Ibu harus tahu, Isa yang ada di zaman para nabi bukan Yesus yang dituhankan orang Kristen. Itu perlu digarisbawahi. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno. Sifat agama mereka politeisme, menyembah kepada banyak Tuhan. Poli itu dalam bahasa Yunani banyak, poliklinik, banyak klinik. Bahasa medikal itu kan, bahasa medis itu kebanyakan dari Yunani. Jadi ibu bapak, saya mendapatkan Islam ini satu yang saya bilang, kalau sampai ada satu ayat saja Isa atau Yesus Hamasya merisalahkan tentang Muhammad, saya akan tinggalkan Kristen. Begitu saya buka ayat ini di Al-Quran, 8 tahun saya buka tutup, Masya Allah, ini baru namanya firman. Berfirman tahun 1 sampai tahun 1441 Hijriah, Al-Quran tidak pernah berubah. Bible Kristen setiap saat berubah. Matius bilang salto ke kanan, Markus bilang jungkir ke belakang, Stefanus bilang lompat ke depan, Tetanus bilang jungkir ke belakang. Bingung. Orang Kristen itu cuma ngangguk-ngangguk aja di dalam gereja. Agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen agama filsafat. Karena semua teori Bible, sola scripture, tulisan kitab dalam Bible Kristen, semuanya bermuatan spekulasi filsafat. Jadi hanya orang filsafat yang bisa mengartikan ayat itu. Maka jemaat Kristen tiap minggu pagi bawa kitab tebal setebal kantong kue ini. Coba tanya kalau dia ngerti. Dia nggak ngerti sama sekali, buta. Makanya saya kaget kok ada orang-orang Islam bisa artikan, lalu mengangkat diri kristolog, berdebat dengan Kristen. Gak akan habis acaranya kalau hanya membanding-bandingkan ayat. Antum punya argumen Quran, Kristen punya argumen Bible, dua-dua tidak paham. Nah, ini tuh bahaya. Yang ada hanya pameran keselamatan. Coba setiap bertarung ada yang kalah masuk Islam. Begitu. Itu baru debat. Seperti debatnya siapa yang orang sudah meninggal. Ribuan yang diislamkan. Ahmad Deedat dalam bukunya The Choice. Tuh, dia paham betul akar persoalan antara Semit Selatan dan Semit Timur. Rangkaian susunan daripada sola scripture, tulisan Bible Kristen. Klaim dulu, Anda boleh berargumen, tapi Yesus yang Anda tuhankan bukanlah Isa. Pegang itu dulu, putuskan dulu itu. Bible yang kau pegang bukanlah Injil. Oh, itu Injil. Mana kitab Injil yang asli? Kalau kita orang Islam kan ada mushaf. Mana Injil yang asli? Bahasa apa yang dipakai oleh Al-Masih ketika dia datang di dunia? Minta bahasa aslinya. Kata orang Yahudi, Injil yang asli itu disimpan ke dalam dasar laut mati. Saya bilang Prof. Willy Loloang, orang Manado, dosen pembimbing saya, pulang Prof, sedangkan Tuhan saja Yahudi tipu, apalagi cuma kita.
Jadi susunan Bible Kristen itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan Al-Quran. Sama contoh Natal begini, 25 Desember katanya hari kelahiran Yesus. Bukan. Abineno, pendeta Kristen, mengatakan dalam bukunya Ibadat Jemaat Abad-Abad Pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta, 1961, halaman 64. Kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, tahun berapakah Yesus dilahirkan. Itu Abineno yang ngomong, pendeta terkenal, bukan Esra Sorrow yang di pinggir hutan sana itu. Enggak, bukan kelas lah itu. Jatuh harga diriku kalau mau tantang itu. Apa kesimpulannya, ibu bapak? Haram? Saya nggak haram, sampai hari ini nggak haram. Tapi kalau kita umat Islam, orang Kristen aja nggak tahu, lalu kita ikut-ikutan, bukan haram, sama-sama goblok dengan kafir. Itu keras tapi ilmiah, keras tapi punya argumen. Jangan keras tak punya argumen. Itu haram tidak? Masa ucapkan Natal haram? Ya kita kan dilatih ikro, betul? Nunnya kita ganti kok, begitu. Tetangga saya Bambang di Cibubur, Ustadz, saya nggak enak ya, tiap 25 Desember diundang di perusahaan, saya harus beri sambutan. Kalau sambutan pasti ngucapin Natal. Ya ente kan belajar ikro, Bang. Betul, saya belajar ikro. Maksud Ustadz, nun ente ganti kok. Nunnya diganti kok. Selamat nun, berubah dia. Jadi bilang kepada bos, setiap saya mohon maaf memberikan sambutan, tapi mohon maaf mungkin kurang lengkap kosakata saya karena saya lagi sariawan. Memang hadapi ular harus lebih licik daripada ular. Jadi waktu berdiri jangan bilang Natal, kan belajar ikro kita semua. Nunnya diganti kok, baknya juga diganti kok. Jadi ucapannya, lafaznya begini karena sariawan. Selamat hari Natal dan tahun garuk. Sudah jelas itu. Selamat hari gatal dan tahun garuk. Karena kalau Natal, kalau gatal bu harus di garuk. Kenapa ente sedih? Nggak ada yang haram, nggak ada yang haram. Ngucapin Natal itu nggak ada yang haram. Jangan terpancing kita, sengaja dipancing-pancing kita supaya merontak. Kita doain deh orang-orang yang masuk Islam, yang berguna bagi Islam. Bukan masuk Islam karena mau kawin, bikin repot, datang ke masjid, kotak amal diincar, minta-minta, miskin terus ngakunya. Banyak kan begitu, apalagi mau dekat-dekat Ramadan. Saya diusir keluarga, saya miskin, saya Allahu Akbar. Sampai ada yang lapor ke rumah saya, Ustadz, sampai marbot punya motor lewat. Terus dia jual nama Ustadz, dia jual nama saya. Saya muridnya Ustadz Yahya, mahasiswanya Ustadz saya dulu. Saya sekarang sudah masuk Islam. Dibantu jemaah, habis kotak amal, motornya marbot dibawa lari. Jual nama saya. Nah, di situ saya bilang ke jamaah, kritis. Dan kepada yang mau coba-coba masuk Islam, jangan masuk Islam kalau otak tumpul, hidup Islam ini bukan agama pelarian. Di dalam sudah banyak bahlul, ente tambah lagi. Sudah jelas ya. Jadi Islam tidak membutuhkan kuantitas, Islam membutuhkan kualitas. Yang orang Islam tidak tahu, antum yang dari kafir jelaskan kepada mereka supaya jadi tahu. Jadi begitu Isa sampaikan itu, Yahudi belum akui kalau Isa ini bagian dari agama Yudaisme. Karena pola kehidupan Yahudi itu sama. Ibu bapak mau tahu, Yahudi itu agamanya sampai sekarang ini bukan Taurat kitabnya, Talmud. Di bawah pengaruh dari 3 kitab, susunan kitab yang pernah dibawa para nabi, sebut Tenat, Torah, Nebi'im, Ketubim. Yang dipegang oleh Yahudi sekarang adalah Talmud. Tulisannya kanan ke kiri, abjadnya mirip sekali, hampir mirip dengan Hijaiyah. Makanya kalau Yahudi menyebutnya rumah sembahyang, Bet Tepilah, menyebutnya rumah pendidikan sekolah, Bet Hamidros. Orang Arab menyebutnya madrasah. Hampir sama. Saya ana, anta, kamu. Itu bahasa induk, bahasa ibu mereka.
Bahasa ibu orang Yahudi bahasa Arab, Arabic. Orang Yahudi ketemu orang Arab bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, kofresi, shintau. Dari mana kata Christ itu? Kok nggak ada, sedangkan abjad Ibrani nggak ada huruf C? Dari mana kata Christ itu? Dari mana? Yeshua Hamasya. Lalu dia berubah menjadi Lesos Christos. Diperkecil maknanya lagi dalam sebuah kata bentuk, Yesus Kristus. Makanya saya masuk Islam. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Beginilah ceramah kalau orang capek ya, belum istirahat.